Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di mahsyar, panas sekali. Dalam riwayat lain dikatakan seseorang akan tenggelam sesuai dengan kadar dosanya, dari keringatnya, peluhnya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan kata Nabi SAW pada saat itu matahari jaraknya 1 mil. Kata perawi hadis, sahabat Nabi mengatakan, saya tidak tahu yang Nabi SAW masukkan 1 mil adalah mil yang merupakan 1,5 kilometer atau mil yang dimasukkan adalah mil orang Arab kalau pakai celak mata, ada kayunya biasa untuk meletakkan celak di antara dua kelopak mata. Ini namanya mil juga dalam bahasa Arab. Kata beliau, saya nggak tahu mil itu pada hari kiamat di mahsyar, matahari itu sedekat mil yang mata ini yang ditaruh di mata atau 1,5 kilometer yang merupakan 1 mil jarak. Jadi pada saat itu orang kepanasan dan ada orang yang selamat. 7 golongan yang Allah selamatkan. Maka jadikan diri kita salah satu dari golongan ini minimal. Kalau bisa beberapa, alhamdulillah, sangat bagus. Target seorang mukmin semuanya dia jadikan sebagai targetnya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Dan adil, kalimat adil dalam bahasa Arab masuk semua makna baik. Baik, santun, ramah, disiplin, tanggung jawab, jujur, semua. Itu kalau dirangkum namanya adil. Jadi kalau dalam bahasa Arab orang sudah mengatakan orang ini adil, berarti itu sudah luar biasa. Bergabung semua sifat baik padanya. Pemuda yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah yang maha suci dan maha murah. Ini satu hal yang positif juga teman-teman sekalian. Jadi prinsip dasar yang sering tersebar di Indonesia, kalau saya bahasakan ini virus berbahaya. Kita sering mengatakan di umur 14 sampai 20 tahun ini masa muda. Masanya coba-coba. Masa mengetes, masa puberitas. Sehingga akhirnya pada saat itu mereka merusak diri mereka. Dengan narkotika, dengan perzinahan, dengan rokok, dengan apalah dicoba semuanya. Padahal teman-teman, umur ini, umur yang sangat produktif merupakan pondasi untuk membangun sisa umur ke depan. Kalau di umur ini, SMP sama SMA di Indonesia ini, berhasil seseorang di masa muda itu, dia memperbaiki keadaannya, dia menjadi orang yang baik, hafal Quran, sholat di masjid, hadir pengajian, ini ke depannya baik semua. Di sini dia rusak, narkotika, zina, bohong, menipu, apalah, mukul orang, tawuran, segala macam, ini ke depannya begitu terus. Susah untuk dia kontrol itu, kecuali dengan hikmah ilahi. Maka ini waswas syaitan, ini virus. Kalau kita pernah begitu di masa umur-umur ini teman-teman sekalian, jangan wariskan ke anak-anak. Kalau kita baca Quran nanti bisa umur 30-40 tahun, anak-anak kita 6 tahun harus hafal Quran. Harus lebih baik daripada kita. Tumbuhkan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, seseorang yang hatinya tertambat dengan masjid apabila ia keluar darinya hingga kembali lagi padanya. Artinya tergantung hatinya. Ada orang begitu subhanallah, keluar dari masjid sholat duhur, hatinya sudah terikat. Kapan nih asar, jam berapa? Mau kembali lagi ke masjid yang sama. Terus hatinya terikat dengan masjid. Saya kemarin ditanya dengan beberapa orang ikhwah, Ustadz tidak ketemu Raja Salman? Saya bilang, saya alhamdulillah satu hari ketemu Raja berapa kali? Berapa kali saya ketemu Raja? Paham enggak? Ketemu Raja yang sebenarnya Allah. Tadi kita baru ketemu sama Raja kita. Tidak ada protokol, tidak ada apa-apa. Enggak rumit. Sudah tahu bacaannya, ucapannya sudah tahu, pahalanya langsung dikasih, bonusnya sudah tahu. Satu hari 5 kali yang wajib, belum sunnahnya, belum doanya, belum berzikir, belum baca kitabnya. Oh banyak sekali. Saya kadang-kadang juga ditanya, Ustaz kerjanya apa selain jadi Ustaz? Saya bilang saya pegawai kerajaan. Ini rumah ini masjid yang kita sedang masuk teman-teman, lebih baik daripada 1 juta istananya Raja Dunia. Ini rumahnya sang raja yang sebenarnya. Antum ini sedang diundang ke sini nih. Luar biasa ini. Orang banyak bangga datang ke Istana Merdeka, antum bangga ke Nurullah mestinya. Rumahnya Allah ini. Renungi itu teman-teman sekalian. Sehingga dunia ini jadi kecil buat kita. Orang kalau selalu targetnya Allah, dunia jadi kecil buat dia. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah saksi bahasan kita, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul atas dasar itu dan berpisah pula atas dasar itu. Sudah saya rincikan dari awal ini.
Yang selanjutnya seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendirian, lalu air matanya berlinang, mengingat surga, mengingat neraka, mengingat kebesaran Allah, mendengarkan kisah orang-orang saleh, lalu dia menangis. Nah, ini orang akan mendapatkan, kata ulama, walaupun sekali seumur hidupnya, selama dia tidak kafir, kuasa Allah, rahmat Allah luas, Allah bisa berikan. Apalagi kalau dia sering mempertahankan itu. Dan tidak mungkin teman-teman kita menangis karena Allah kalau hati kita masih keras. Dan hati keras karena dosa, nggak ada yang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seseorang berbuat dosa, hatinya akan diteteskan dengan bitik atau titik hitam. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam lagi. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam. Sampai nanti hatinya menjadi hitam kelam. Mau lihat orang tabrakan depan matanya kah, fenomena alam, longsor kah, petir, apa saja, orang hangus, terbakar, orang kena longsor, dia nggak apa-apa. Dia nggak mempan lagi, hatinya sudah keras. Berkarat ini hatinya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah bisa asyaddu kaswah, bisa lebih keras daripada batu itu. Ini bahaya. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, hati itu bisa berkarat dan obatnya adalah Al-Quran. Baca Al-Quran, majlis ilmu seperti ini, melunakkan hati yang tadinya keras bisa jadi lembut. Dan kata Nabi SAW, sebaliknya kalau orang berbuat ketaatan, ibadah kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan titipkan cahaya putih di hatinya. Kalau dia ulangi lagi, cahaya putih lagi. Kalau dia ulangi lagi, cahaya putih. Sampai hatinya menjadi terang benderang. Dan bahkan sampai bisa menerangi orang yang di sekitarnya. Jadi harusnya kita lakukan seperti itu. Kalau mau menangis karena Allah, teman-teman, ini bukan direkayasa. Memang dia akan datang dengan sendirinya. Kalau antum dengarkan tentang neraka, tentang surga, tentang azabnya Allah, tidak menangis. Atau mungkin ada orang belum pernah menangis seumur hidupnya karena Allah. Ini perbanyak istighfar, teman-teman. Hati itu akan lunak. Abu Bakar itu dikenal dengan rajul bakka karena dekatnya dengan Allah. Setiap nangis, setiap malam nangis, nangis terus. Umar bin Khattab ada garis hitam di bawah matanya karena seringnya menangis, menetesnya air, gitu. Air matanya di situ. Selanjutnya adalah seseorang yang diajak untuk berzina atau maksiat oleh seorang wanita yang terpandang lagi cantik dan laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah. Di sini maknanya adalah kalau perempuan yang punya kedudukan dan juga cantik, ya ini saja dia tolak, apalagi orang yang jelek. Nah, kalau sudah cantik luar biasa, tubuhnya sempurna, putih segala macam, terpandang lagi ngajak zina gratis ditolak, apalagi kalau orang jelek, pasti lebih ditolak sama dia. Gitu. Ya, jadi jangan bilang, oh ini kan tidak masuk dalam hadis, jelek kan, jadi nggak apa-apa. Begitu juga berlaku bagi perempuan. Kalau kita balik, kalau perempuan diajak oleh seorang laki-laki yang gagah, punya kedudukan, kait, lalu dia mengatakan, dua-duanya mengatakan, sini saya takut karena Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang bersedekah dan dia merahasiakan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, ini sudah kita tahu, tangan kiri tidak ada hubungannya dengan tangan kanan, dia sama saja. Tapi ini bahasa kinaya namanya, bahasa kiasan. Maksudnya kalau tangan kirinya tidak tahu, maka orang lain lebih pantas untuk tidak tahu. Ada orang mau keluarin duit, tunggu dulu lihat orang, ada lewat nggak, baru dimasukin di celengan, supaya dilihat. Orang kalau targetnya manusia kecil sekali, targetnya Allah itu besar. Bumi.